5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Lani dan Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan luncur itu halus adik-adik. Edo dan Beni bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir itu kasar. Nah, permukaan benda itu ada yang kasar dan ada yang halus. Adik-adik, kalau kalian meraba benda dengan tangan kalian, itu biasanya permukaan benda tersebut ada yang kasar dan ada yang halus. Amati gambar-gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar kelinci, selimut, roda, dan bola basket. Adik-adik, sekarang amati nih benda-benda yang ada di sekitar kalian. Adakah benda yang permukaannya halus? Lalu, adakah benda yang permukaannya kasar? Seperti ini tadi ya adik-adik ya. Ada gambar kelinci, itu biasanya bulunya halus. Selimut itu juga halus. Kalau roda dan bola basket itu permukaannya kasar. Coba adik-adik raba benda-benda di sekitar kalian. Apakah termasuk dalam benda yang permukaannya kasar atau benda yang permukaannya halus? Di sini Kak Citra akan memberi contoh benda-benda yang permukaannya kasar dan halus. Misalnya ya, yang permukaan kasar itu ada amplas, pasir, batu, tembok, kulit durian. Itu benda-benda yang permukaannya kasar. Ya, bola basket itu permukaannya kasar adik-adik. Lalu benda yang permukaannya halus itu contohnya adalah kaca, keramik, kain sutra, kertas ya, kulit itu ada yang halus juga. Itu benda-benda di sekitar kita yang permukaannya kasar dan halus. Adik-adik coba buat 5 kalimat untuk membandingkan dua benda. Gunakan kata-kata benda yang kamu miliki. Contohnya nih, permukaan baju halus, tetapi permukaan batu bata itu kasar. Ini juga contoh dari Kak Citra. Misalnya, permukaan kaca halus, tetapi permukaan amplas kasar. Permukaan lantai keramik halus, tetapi permukaan pasir itu kasar. Permukaan kain sutra itu halus, tetapi permukaan batu itu kasar. Permukaan kertas itu halus, tetapi permukaan kulit durian itu kasar. Nah, ini contoh kalimat-kalimat perbandingan dari benda yang halus dan benda yang kasar. Adik-adik, pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan yang kasar. Nah, pasir ini dapat digunakan untuk bermain membentuk benda adik-adik. Pasir juga dapat digunakan untuk membuat hiasan. Nah, adik-adik cobalah membuat lukisan menggunakan pasir. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat gambar berikut ini. Nah, adik-adik gambarlah dulu suatu benda yang kamu inginkan. Setelah itu, lapisi gambar dengan lem adik-adik. Taburi gambar dengan pasir sampai semua permukaan gambar itu tertutupi. Lalu biarkan sampai kering.
Nah, setelah kering kalian bisa beri warna ya, seperti ini. Beri warna pada pasirnya adik-adik ya, sehingga menjadi lukisan atau gambar yang bagus. Adik-adik, kertas itu adalah benda yang dapat digunakan untuk membuat karya. Bentuknya juga dapat diubah-ubah loh. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Kertas itu dapat dilipat menjadi bentuk segitiga, lalu bisa dilipat menjadi pesawat, bisa dilipat juga menjadi perahu. Nah, berbeda dengan karet. Karet itu sifatnya lentur dan ada juga karet yang kaku. Nah, karet yang lentur itu biasanya dapat ditarik, sedangkan karet yang kaku itu biasanya tidak dapat ditarik. Nah, karet ini gunanya untuk mengikat benda. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Benda itu memiliki permukaan yang berbeda. Benda itu terbuat dari bahan yang berbeda juga. Contohnya kertas dan karet tadi ya. Kertas itu tidak bisa melar seperti karet adik-adik ya, tidak bisa direntangkan seperti karet. Nah, ada benda yang aman untuk dimainkan, ada pula benda yang berbahaya untuk dimainkan adik-adik. Jadi kalau yang aman ya bisa kita mainkan, tapi yang berbahaya jangan untuk kita mainkan adik-adik ya, jangan untuk mainan adik-adik. Nah, gunakan benda sesuai dengan fungsinya adik-adik, sesuai dengan kegunaannya. Nah, adik-adik, badan dapat bergerak lentur seperti karet. Lihatlah gerakan pesenam pada gambar ini nih adik-adik. Badannya itu meliuk ke kanan dan ke kiri. Pesenam dapat melakukan gerakan karena mereka itu rajin berlatih. Kamu juga harus rajin berlatih nih. Dengan berlatih, kamu dapat melakukan gerakan tersebut. Nah, coba nih adik-adik lakukan gerakan meliuk berikut ini. Tujuan gerakan ini adalah untuk melenturkan tubuh. Tahapan gerak meliuk adalah sebagai berikut. Pertama nih, sikap awal badan kalian itu berdiri tegak. Setelah itu, rentangkan kedua tangan ke depan. Lalu berikutnya, mulailah memutar badan ke arah. Yang pertama adalah ke arah bawah atau membungkukkan badan. Nah, adik-adik lihat gambar yang A. Setelah itu, kalian ya membungkukkan badan tadi, lalu gerakkan ke kiri bawah ya, ke kiri bawah seperti ini. Setelah itu ke samping kiri dan ke samping kanan, lalu berikutnya ke atas atau melentingkan badan, lalu ke kanan atas dan ke kiri atas. Coba adik-adik lakukan gerakan memutar badan ke berbagai arah ini ya, dari gerakan A sampai F, supaya melatih kelenturan tubuh kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 4 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.